Antena Yagi kita tidak ketemu sinyal sama sekali, dan antena periodik ketemu satu bar LT. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Monir TV. Saya doakan Anda dan kita semua sehat, berlimpah rezeki, dan selalu beraktivitas sesuai dengan yang kita rencanakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit menjelaskan tentang beberapa antena penguat GSM outdoor yang beberapa hari belakangan kita selalu uji coba dan penggunaan ke pelanggan maupun dipakai sendiri. Di antaranya adalah antena grid, periodik, ekstrim, dan Yagi TXR. Pada beberapa hari yang lalu kita melakukan pemasangan di kantornya Monir TV. Kita review sedikit tentang antena Yagi dan antena periodik. Ini di ketinggian sekitar 10 meter. Yang pertama, antena Yagi kita tidak ketemu sinyal sama sekali, dan antena periodik ketemu satu bar LT, padahal ini jaraknya hanya 3 km. Masalahnya terhalang gunung, sahabat. Jadi antena periodik bisa tembus dan Yagi tidak bisa tembus. Yagi TRX 185. Oke, kita lihat isi di dalam. Dan sebelumnya menggunakan Yagi TXR dengan jangkauan 3 km saja, kita sulit bahkan satu bar hilang LTE atau 4G. Kenapa demikian? Karena terhalang oleh sebuah bukit dalam jangkauan kurang lebih 2 km yang di tengah-tengahnya, sehingga kita kesulitan untuk mendapatkan sinyal LTE. Satu bar saja sudah sulit. Itu Yagi TXR. Yang kedua, kita lakukan pemasangan antena periodik. Setelah periodik, sama-sama mendapatkan satu bar, tapi tidak hilang, kuat di satu bar sinyal LTE. Ini yang paling penting untuk diinformasikan. Setelah mendapat satu bar LTE, kita akan melakukan uji speed, seperti sahabat Monir TV bisa melihatnya. Ini adalah perangkatnya, dan sekarang kita coba tes speed. Ya, sahabat Monir TV bisa lihat sekarang dapat satu bar LTE di frekuensi. Kita lihat frekuensinya menggunakan PC all-in-one Lenovo. Menggunakan LTE band 8 FDD 900, dan kita coba tes speednya menggunakan speedtest.net dari Ookla. Ya, hanya dapat 4, sekian Mbps download, dan kita lihat uploadnya. Oke, uploadnya sangat sedikit, hanya 0,29. Dalam pengujian di ruangan dengan menggunakan log periodik,
Jadi antena Yagi tidak turun dan kita akan potong konektornya untuk kita pakai di telepon manual. Jadi karena tidak terlalu berfungsi, 1 bar kadang-kadang hilang, speednya juga 0 Mbps download, 0, sekian saja naiknya, dan kita ganti dengan log periodik. Setelah mengganti dengan log periodik, kita dapatkan 1 bar tapi tidak hilang. Speednya tembus 4 Mbps, kadang 5. Itu downloadnya, dan uploadnya masih di sekitar 0, ini hanya jarak BTS, dan BTS-nya itu ketinggian BTS 100 meter lebih. 100 meter lebih. Itu ketinggian BTS-nya. BTS skala menengah, bukan BTS mini. Dan pancaran 3 km, karena posisi kantornya di kilometer 3. Itu sulit untuk mendapatkan sinyal 1 bar pun masih sulit. Ini informasi penting, sehingga dalam memilih, perhatikan hambatan dan rintangan yang ada di sekitar BTS dengan posisi Anda. Yang berikut adalah antena ekstrim. Setelah kita coba dengan log periodik, kita turunkan lagi dan naikkan lagi dengan bersamaan dengan log periodik. Jadi ekstrim bersamaan dengan log periodik. Namun pada kesempatan ini kita lakukan uji coba untuk log periodik di posisi-posisi tertentu, dan kita akan melihat hasilnya. Perbedaan antara grid, kemudian ekstrim, semi ekstrim 3, Yagi TXR dan log periodik, ada beberapa perbedaan. Di antaranya, salah satu contoh adalah Yagi TXR dengan log periodik. Yagi TXR dan antena secara keseluruhannya mempunyai 2 bagian penting, yaitu elemen pendukun dan elemen aktif. Elemen pendukun ini yang disebut dengan boom, itu sebagai tulang penyangga saja, dan juga disebut sebagai direktori, dan juga termasuk reflektor, ini sebagai elemen pendukung. Sedangkan elemen aktif itu ada pada drivernya. Biasa di Yagi itu berwarna kuning, ada dual driver dan triple driver. Di antara Yagi ini, yang elemen pentingnya itu hanya ada pada drivernya, sedangkan elemen pendukunnya tidak sebagai elemen aktif. Oke, itu di Yagi TXR 185. Sedangkan Yagi TXR 185 juga sedikit lebih panjang dari log periodik. Antena periodik pendek, bahkan 2 kali lipat dari log periodik, baru bisa ketemu panjangnya Yagi TXR 185. Sehingga kenapa log periodik pendek? Karena semua elemen aktif. Jadi bagian pendukun itu sebagai elemennya aktif. Sedangkan pada Yagi TXR, bagian pendukun sebagai elemen yang pendukun saja. Ini perbedaannya. Dan Anda bisa melihat elemen aktif pada log periodik itu agak banyak dibandingkan dengan elemen aktif pada Yagi TX 185.